Premis film ini menggambarkan keadaan dunia di masa depan yang porak-poranda akibat perang paling mematikan dalam sejarah yang dikenal sebagai Perang 60 Menit. Sebuah perang yang hanya berlangsung selama 60 menit, namun menghancurkan kerak bumi sehingga sekarang bumi terdiri dari ribuan benua kecil. Orang-orang yang selamat dari perang tersebut menjadi trauma dengan nuklir yang meluluhlantakkan kota mereka. Kini mereka membangun kota-kota yang berada di atas mesin raksasa yang disebut sebagai Traction City. Kota ini dapat berpindah tempat bila dibutuhkan. Sejak saat itu, muncul sebuah sistem baru yang disebut sebagai sistem Darwinism, yaitu sebuah sistem hukum rimba di mana kota besar, atau yang disebut sebagai kota predator, diperbolehkan memburu kota kecil untuk merampas sumber daya mereka. Di awal cerita, terlihat seorang gadis sedang mengintai pegunungan menggunakan teleskopnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah kota yang sangat besar mengarah kepadanya. Dia pucat dan langsung berlari kembali ke kotanya, yaitu kota Shellshaken, yang saat itu sedang melakukan perdagangan dengan kota lain. Sesampainya di kota Shellshaken, tiba-tiba seorang dari menara pengawas berteriak dengan panik karena mereka akan diserang kota predator raksasa yang bernama London. Saat alarmnya berbunyi, semua orang yang ada di sana sangat tegang. Mereka menutup dagangannya dan berhamburan menyelamatkan diri seperti dikejar Satpol PP. Mereka bergegas menyalakan mesin dan roda raksasa kota itu mulai berputar. Namun kota predator London ternyata lebih laju dan semakin mendekati kota mereka. Warga kota Shellshaken berlari dengan kecepatan penuh. Sementara itu dari ruang pengendali, sang wali kota memerintahkan anak buahnya untuk menembak dan panahnya menembus dinding Shellshaken. Sementara itu di atas balkon kota London, warganya sangat menikmati pengejaran ini. Shellshaken berusaha sebisa mungkin menghindari London, namun akhirnya mereka tertangkap dan ditelan oleh kota predator, dan film Mortal Engine pun baru dimulai. Di dalam kota London, Catherine menemui Tom untuk mempelajari sejarah peradaban manusia pada abad 21. Catherine adalah putri wakil wali kota London, sedangkan Tom seorang sejarawan yang bekerja di museum. Tom memperlihatkan benda bersejarah peninggalan abad 21 seperti HP, TV, komputer, dan sebuah peta yang membuat Catherine heran karena bentuknya jauh berbeda dengan zaman mereka. Tom menunjukkan sebuah rekaman perang yang hanya berlangsung selama 60 menit namun menghancurkan bumi hingga berkeping-keping. Banyak orang pintar tewas dalam peristiwa itu. Akhirnya sains dan teknologi hilang dan dunia kembali ke zaman primitif. Tom membeberkan rahasianya kepada Catherine bahwa museum ini memiliki teknologi senjata mematikan dari masa lalu. Namun, Tom berencana akan membuangnya ke dalam rawa agar tidak ditemukan oleh siapapun. Tanpa mereka sadari, dari luar ruangan Hebert sedang menguping. Sementara itu, warga kota Shellshaken terpaksa mengungsi karena kota mereka akan dihancurkan dan dijadikan sebagai bahan bakar bagi kota London. Mereka diperintahkan membuang semua teknologi yang sudah usang dan kepemilikan senjata dilarang keras di kota predator London. Namun seorang gadis berhasil menyelundupkan sebilah pisau. Tom dan Catherine mengunjungi daerah terendah dari kota London, di mana warga Shellshaken saat itu sedang digeledah. Tugas mereka adalah mengumpulkan barang-barang dari kota Shellshaken yang masih berguna. Tom tertarik dengan sebuah pemanggang roti paling canggih yang pernah mereka temukan. Kemudian Valentine memuji wawasan Tom tentang teknologi. Valentine adalah ayah Catherine dan seorang wakil wali kota London. Ketika mereka sedang ngobrol, seorang petugas datang membawa sebuah perangkat teknologi berbahaya dari masa lalu. Kemudian dia memberikan alat itu kepada Valentine. Hati Tom sangat resah karena dia juga mengetahui bahwa alat itu merupakan alat yang digunakan dalam senjata nuklir. Perlahan-lahan gadis itu mendekati Valentine dan tiba-tiba dia membacok Valentine sambil berkata, "Ini untuk ibuku, Pandora Shaw." Valentine kaget mendengar nama itu. Dan saat gadis itu kembali menyerangnya, Tom mencegah kemudian mengejarnya. Namun gadis itu malah berlari ke arah kota Shellshaken yang sedang dihancurkan. Dan hampir saja tubuh mereka putus terpotong gergaji raksasa. Valentine juga ikut mengejar gadis itu. Gadis itu menemui jalan buntu dan karena terpojok, dia memilih untuk melompat, namun Tom menolongnya. Gadis itu berkata bahwa namanya adalah Hester Shaw dan Valentine adalah pembunuh ibunya yang bernama Pandora Shaw. Kemudian dia berontak dan akhirnya dia jatuh di portal pembuangan sebelum Valentine tiba di sana. Kemudian Tom bertanya tentang Pandora Shaw kepada Valentine dan Tom tak menyangka tiba-tiba Valentine mendorongnya. Ketika Catherine tiba di sana, Valentine pura-pura sedih dan kasihan kepada Tom.
Keesokan harinya, Catherine menanyakan ayahnya tentang gadis itu, mengapa dia menyerangnya. Namun, Valentine berusaha mengalihkan topik. Catherine yakin Valentine menyembunyikan sesuatu darinya. Sementara itu, di luar kota London, Hester menjara Tom saat dia pingsan. Dia mengambil uang dan pisau Tom. Setelah terbangun, Tom membuntuti Hester. Hester sangat marah karena Tom telah merusak rencana yang telah dia susun selama 6 bulan untuk membunuh Valentine. Tom meminta agar Hester mengantar dia kembali ke London, namun Hester tidak menghiraukannya. Kembali ke kota London, wali kota sangat marah karena Valentine membawa mereka ke Eropa, padahal di Eropa sudah tidak ada lagi kota yang dapat dimangsa. Valentine menyampaikan bahwa proyek energinya adalah satu-satunya solusi bagi London. Namun, wali kota menolak gagasan Valentine. Pada malam itu, saat Hester sedang tidur, Tom malah berteriak dan memanggil kota pemburu manusia, Scavengers. Hester segera melarangnya, namun terlambat, hingga mereka pun menjadi bulan-bulanan. Hampir saja mereka digiling Scavengers. Untung mereka berdiri tepat di atas kendaraan milik pasangan tua yang kebetulan berada di sana. Tom dan Hester bahkan diberi sebuah kamar untuk beristirahat. Ternyata tadi Hester terluka saat menyelamatkan Tom. Dia membalut lukanya dan beberapa saat kemudian dia memberitahu bahwa ibunya adalah Pandora Shaw, seorang arkeolog yang sering menggali dan mengumpulkan puing-puing teknologi masa lalu. Valentine sangat tertarik dengan benda-benda yang ditemukan oleh Pandora. Hingga suatu hari, Pandora menemukan sesuatu yang sudah lama dicari oleh Valentine. Namun Pandora tidak ingin memberikan alat tersebut kepada Valentine. Karena berabad-abad yang lalu, alat inilah yang menghancurkan bumi hanya dalam 60 menit. Akhirnya mereka bertengkar dan Valentine membunuh Pandora. Saat ingin menolong ibunya, Hester dibacok dari wajahnya. Ibunya menyerahkan sebuah kalung lalu meminta Hester lari menyelamatkan diri. Teringat akan hal itu, Hester menangis. Sementara itu dalam kota London, Valentine secara diam-diam telah mengembangkan senjata nuklir Medusa di dalam katedral. Senjata inilah yang dulu pernah menghancurkan bumi dalam 60 menit. Valentine sadar bahwa dalam waktu dekat, London tidak lagi memiliki sumber daya, karena kota-kota kecil semakin langka untuk dimangsa. Oleh karena itu, dia berniat menyerang kerajaan Sun Quo yang kaya akan sumber daya alam, yang mana bisa menghidupi London selama ratusan tahun. Namun kerajaan Sun Quo memiliki militer yang sangat kuat. Mereka juga dilindungi oleh tembok raksasa. Jadi Valentine merancang senjata Medusa untuk menghancurkan tembok itu dan mengambil alih kota, kemudian merampas sumber daya alam mereka. Valentine mendengar kabar bahwa puluhan anak buahnya tewas saat menangkap Strike. Namun akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Makhluk itu setengah mayat hidup setengah cyborg. Strike selalu memukul kurungannya sambil meneriaki nama Hester. Valentine langsung mendatangi makhluk itu karena bisa dimanfaatkan untuk membunuh Hester. Makhluk itu dikurung dalam sebuah kota besi. Dia berkata kepada Valentine bahwa dia ingin membantai Hester karena Hester tidak menepati janjinya. Kemudian Valentine sengaja membebaskan makhluk itu. Sementara itu, Catherine yakin Bevis mengetahui sesuatu mengenai ayahnya. Dan setelah didesak, akhirnya Bevis memberitahu bahwa ayah Catherine lah yang telah mendorong Tom ke portal pembuangan. Bevis curiga ayah Catherine memiliki proyek rahasia dalam katedral, karena gedung itu selalu dijaga dengan ketat. Kemudian, Catherine perlihatkan video rekaman kehancuran bumi yang Tom tunjukkan di awal film kepada Bevis. Sementara itu, Tom membangunkan Hester karena kendaraan yang mereka tumpangi malah mengarah ke selatan. Pasangan itu rupanya hanya pura-pura menolong Tom dan Hester. Ternyata ada udang di balik ote-ote. Tom dan Hester akan dijual ke perlelangan. Tom menemukan jalan keluar. Sayangnya Hester tidak bisa ikut karena kakinya sedang cedera. Dan Tom tidak tega meninggalkan Hester sendirian. Akhirnya mereka berdua dijual pada perlelangan budak di kota selatan. Hampir saja Hester terjual seharga $2 di perlelangan. Tiba-tiba juru lelang kaget karena seorang wanita menawar Hester dengan harga yang sangat tinggi. Namun setelah diperhatikan ternyata wanita itu adalah Anna Feng, seorang buronan dengan imbalan $50.000. Juru lelang berniat menangkap Anna Feng sehingga perkelahian pun tak terelakkan. Hester adalah anak dari Pandora Shaw, sahabat Anna Feng. Dia membunuh juru lelang dengan sekali tembakan, kemudian menghabisi pria kekar dengan mudahnya. Dia meminta Hester dan Tom untuk segera melarikan diri. Namun, tiba-tiba datang makhluk setengah cyborg, setengah mayat hidup yang bernama Strike. Ternyata Hester mengenali makhluk itu.
Dia mengejar mereka dan hampir saja terbunuh. Untung, Anna Feng datang menyelamatkan mereka. Ketika di atas pesawat, Anna Feng memberitahu bahwa Hester sangat mirip dengan ibunya yang bernama Pandora Shaw, yang tak lain adalah sahabatnya. Mereka penasaran mengapa makhluk itu mengejar Hester. Maka dia pun mulai menceritakan bagaimana awal mulanya dia mengenal Shrike. Ternyata Shrike lah yang mengasuh dan menjaga Hester setelah Valentine membunuh ibunya. Hester selalu bersedih karena tidak dapat melupakan hari di mana Valentine membunuh ibunya. Melihat Hester selalu bersedih, maka Shrike ingin mengubah Hester menjadi cyborg yang tidak bisa merasakan kesedihan. Hester menyetujui rencana Shrike untuk mengubahnya. Namun setelah mengetahui bahwa kota London sedang melintas di daerahnya, maka Hester pergi untuk membantai Valentine. Dan hal itu membuat Shrike marah dan ingin membunuh Hester karena tidak menepati janjinya. Tom prihatin mendengar kisah Hester. Kemudian mereka dibawa ke markas Anna Feng di kota terbang yang bernama Air Haven. Anna Feng telah lama mencurigai gerak-gerik Valentine dan mengapa dia harus membunuh Pandora. Bersama Hester, mereka membaca dan menerka rencana Valentine. Hester menceritakan bahwa Valentine membunuh ibunya hanya demi sebuah kotak. Tiba-tiba Tom teringat saat petugas London menyerahkan puing-puing teknologi senjata yang digunakan dalam perang 60 menit kepada Valentine. Akhirnya Tom sadar bahwa Valentine berencana memperbaiki Medusa, senjata yang berabad-abad lalu meledakkan bumi hingga menjadi ribuan benua. Dia memberitahu mereka bahwa kotak tersebut adalah komputer pengendali untuk mengaktifkan senjata kuantum Medusa. Satu-satunya cara untuk menghentikan senjata nuklir Medusa adalah crash drive. Kembali ke kota London. Bos Tom yang bernama Herbert cari muka di hadapan Valentine dengan maksud agar dia dipromosikan naik jabatan. Dia memberitahu bahwa selama ini Tom menyembunyikan teknologi masa lalu di ruang kerjanya. Valentine langsung mengirim anak buahnya ke ruang kerja Tom. Sementara itu, Catherine mengajak Bevis ke museum, tapi ternyata alat yang Tom sembunyikan telah hilang. Kemudian petugas museum menunjukkan jalan rahasia menuju katedral. Mereka melewati jalan itu untuk melihat sendiri proyek senjata rahasia Valentine. Setelah menaiki tangga dari pintu rahasia, rupanya dugaan mereka tepat. Di sana mereka menemukan senjata raksasa yang dikenal sebagai Medusa. Tampaknya proyek senjata Valentine ini sudah siap untuk menyerang. Diam-diam mereka bersembunyi di balik tembok dan mendengar pembicaraan Valentine yang berniat menyerang Sankuo. Wali kota yang telah mendengar kabar tentang proyek Valentine ini langsung memerintah pengawal untuk menangkap Valentine. Namun mereka hanya diam dan tidak menghiraukan wali kota. Setelah itu Valentine membunuh wali kota dan Catherine menyaksikan sendiri dengan matanya. Dia tidak menyangka ayahnya adalah seorang pemburu berdarah dingin. Kemudian mereka berdua ketakutan dan melarikan diri dari sana. Sementara itu, dalam markas Anna Feng yang melayang di atas awan, yaitu stasiun Air Haven, tiba-tiba lampunya padam. Ternyata Shrike sudah berada di sana. Dia membakar dan memporak-porandakan tempat itu. Pengawal Anna Feng berusaha menyerang, namun mereka bukan tandingan Shrike. Tom dan Hester lari bersembunyi, namun Shrike menemukan mereka. Saat makhluk itu hampir membunuh Tom, Hester berlutut dan memohon agar Shrike melepaskan Tom. Melihat Hester menangis karena Tom, maka Shrike sadar bahwa Hester telah menemukan orang yang dia cintai. Itu artinya sekarang Hester sudah menemukan kebahagiaan dan tidak perlu mengubahnya menjadi cyborg lagi. Sebelum tewas, Shrike menyerahkan kalung yang Pandora berikan kepada Hester saat dia masih kecil. Setelah itu, mereka semua langsung menuju kota Sankuo. Mereka memberitahu rencana Valentine kepada pemimpin Sankuo. Anna mengusulkan agar Gubernur Quan segera meluncurkan armada militer untuk lebih dulu menyerang London sebelum Valentine menyerang Sankuo. Tom berusaha menghentikan niat Quan untuk menyerang London. Dia berkata banyak warga yang tidak bersalah dan mereka tidak boleh dihukum karena kesalahan Valentine. Quan berkata dia juga tidak ingin berperang. Namun ini satu-satunya cara untuk mempertahankan kotanya. Tom pun kecewa dan serba salah. Kemudian semua orang mulai bersiap untuk perang. Saat salah seorang warga Sankuo sedang berdoa, Hester memperhatikan patung Medusa. Dia baru menyadari bahwa kalung pemberian ibunya itu ternyata adalah crash drive untuk menghentikan senjata nuklir Medusa. Hester dan Tom segera menemui Anna dan memberitahunya. Namun tiba-tiba London telah menyerang mereka lebih dulu.
Valentine meluncurkan serangan pertama yang menghancurkan sebagian tembok perisai. Setelah melakukan serangan pertama, Valentine perintahkan untuk melakukan serangan kedua. Namun senjata Medusa butuh waktu yang cukup lama untuk ngecas. Sementara itu, Hester, Tom, Anna, dan pengawalnya segera menuju London menggunakan pesawat mereka masing-masing. Terjadilah pertempuran yang mematikan antara dua kota besar. Banyak yang gugur dalam pertempuran. Namun Anna, Hester, dan Tom berhasil mencapai London tanpa terluka sama sekali. Anna menerbangkan pesawatnya di atas London, dan Hester melompat bersama crash drive pemberian ibunya. Kemudian Anna menyuruh Tom mengendalikan pesawatnya. Lalu Anna juga turun ke London untuk menjaga Hester. Anna berusaha mengalihkan perhatian Valentine agar Hester dapat menghentikan senjata kuantum Medusa menggunakan crash drive-nya. Hampir saja Medusa meluncurkan rudal yang kedua, namun Hester berhasil menghentikannya pada beberapa detik terakhir. Valentine marah dan ingin membantai Hester. Namun Anna melindunginya dan menyuruh Hester melarikan diri. Namun sayangnya Anna yang terbunuh. Valentine mengajak putrinya untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Namun Catherine enggan ikut bersamanya. Dia tak percaya ayahnya tega membunuh semua orang hanya demi mendapatkan kekuasaan. Valentine kecewa karena rencananya gagal total. Jadi dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh semua operator yang ada di dalam ruang pengendali kota London. Rupanya Valentine berniat menabrakkan London pada tembok besar Sanquo. Nyawa warga dari kedua kota tersebut dalam bahaya besar. Catherine berusaha mengerem kota London yang melaju dengan kecepatan penuh. Namun sayangnya sistem pengendalinya rusak. Catherine bahagia saat Tom menghubunginya lewat radio. Ternyata Tom masih hidup. Kemudian Catherine menjelaskan situasinya bahwa rem kota London blong. Lalu Tom meminta Catherine agar membuka pintu ruang mesin kota London. Tom masuk ke dalam dan menghantam mesin utama dengan rudal dari pesawat Anna Feng. Sementara itu, Valentine berusaha melarikan diri meninggalkan warganya. Dia sadar kalau tak lama lagi, kota London akan berbenturan dengan tembok Sanquo. Saat lepas landas, dia tidak menyangka bahwa Hester sudah berada di dalam pesawatnya sambil mendodongkan pistol ke arahnya. Saat Valentine mengaku sebagai ayah kandungnya, Hester pun teringat bahwa ibunya pernah berkencan dengan Valentine. Dan hal itu mengalihkan perhatiannya hingga dia menjadi lengah. Namun akhirnya Hester berhasil membebaskan diri dan melompat ke pesawat Anna Feng. Kemudian Tom mengarahkan rudal ke pesawat Valentine hingga mereka terjun bebas. Ternyata Valentine masih hidup, tapi mereka jatuh tepat di depan roda kota London dan akhirnya roda London pun berhenti karena terganjal bukit. Seluruh warga London keluar dan berjalan menuju Sanquo dengan harapan hidup yang lebih sejahtera dan damai. Gubernur Kwan adalah seorang yang cinta damai dan bersedia menampung pengungsi London. Kemudian scene berpindah ke Tom dan Hester yang kini sudah menjadi sepasang kekasih. Mereka berdua akan terbang kemanapun angin membawa mereka, dan film pun berakhir.